secara lahiriah, tercipta dari debu dan tanah. Tapi Adam yang terakhir bersifat rohani langsung dari surga. Jadi enggak, itu bukan 100% manusia, 100% Allah. Itu ajaran koplak itu. Ajaran yang sontoloyo itu. Enggak benar itu. Oke, lanjut, host. Jadi yang jadi permasalahan ini apa sih menurut Bang Pesben? Yang menjadi masalah, mereka ini memaksakan Yesus itu harus sama dengan tubuh kita. Padahal Alkitab katakan tidak pernah sama tubuh itu dengan tubuh kita. Berdarah iya, tapi darah Tuhan itu. Bertubuh iya, tapi itu tubuh Tuhan. Berwujud iya berwujud. Orang ini memaksakan bahwa Tuhan Yesus itu harus sama seperti tubuh kita supaya menjadi ciptaan. Itu kan mereka pikir. Saya beritahu kita, pencipta tidak bisa sekaligus ciptaan. Oke. Ya. Yang abang maksud di sini siapa itu yang berkata demikian? Ya tungtung penyembah tiga Tuhan. Gimana sih Anda ini? Aduh. Tuntung penyembah tiga Tuhan maksudnya? Ya Tritunggal itu kan penyembah tiga Tuhan, brother. Saya kan dari situ. Gimana sih Anda ini? Iya. Kok pembahasan kita ini campur aduk ini? Iya, sebentar ini bro. Penyembah tiga Tuhan maksudnya mana bang? Oke, begini. Iya, kan rumusan una substantia tres personae discreti non separati. Kan dari situ rumusan daripada Tertullianus. Satu hakikat tiga pribadi. Kan begitu. Satu hakikat tiga pribadi. Ini blunder yang pertama. Pribadi itu hanya bisa diberi kepada yang berwujud, yang nyata. Tidak bisa disebut pribadi kepada malaikat, kepada iblis, kepada Tuhan yang tidak ada, yang tidak berwujud, yang tidak nyata. Jadi kata pribadi nanti kalau kita lihat definisi pribadi apa? Yang berwujud, yang nyata, satu kumpulan, itu pribadi. Tungtung ini kan satu hakikat tiga pribadi, Roh Kudus satu pribadi, Bapa satu pribadi, Yesus satu pribadi. Kalau Yesus satu pribadi nggak apa-apa karena dia berdarah dan berdaging. Tapi kalau Roh Kudus dibilang pribadi, Bapa di dalam terminologi tungtung itu koplak, itu nggak benar. Lalu yang kedua, diskresi non separati, dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Benarkah? Enggak dapat dibedakan, tidak dapat dipisahkan. Tungtung bilang iya, benar sampai kapan? Sampai kekal, enggak kekal. Oke, ketika Yesus dikandung sama Maria, apakah Bapa dan Roh Kudus ada di situ? Oh enggak. Ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, apakah Bapa dan Roh Kudus ada di situ? Oh enggak. Kan pembohong, pendusta, mulut-mulut penyembah tiga Tuhan. Sabar Bang Pesben. Sabar Bang Pesben. Jangan kita berasumsi begitu Bang. Kenapa saya bilang jangan? Bukan asumsi, itu Alkitab, brother ya. Yang saya sampaikan itu Alkitab. Bang. Oke, coba abang menjawab. Menurut abang firman dengan roh itu beda tidak? Ya firman itu roh juga, brother. Yohanes 6 ayat 63, perkataanmu adalah roh. Gimana sih Anda ini? Saya mau tanya abang lagi. Saya mau tanya Bang Pesben lagi. Siap. Tubuh dengan roh itu berbeda tidak? Dengan akal berbeda tidak? Berbeda. Itu sebabnya Tuhan itu berkenosis, inkarnasi, brother. Kalau di dalam PL dia berteofani. Dia dijamu sama Abraham, makan loh sama Abraham. Oke. Mudah bagi Tuhan itu berteofani. Kenapa buat kalian sulit Tuhan berkenosis inkarnasi? Oke. Gini Bang Pesben. Jadi menurut Bang Pesben di sini bahwa Tuhan itu satu ya? Ya Tuhan itu Yesus Kristus satu-satunya. Iya, satu menurut Bang Pesben satu begitu. Iya, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, only one. Yesus konfirmasi ulangan 6 yang keempat itu di dalam Markus pasal 12 29 sampai 31. Saya itu bukan pertanyaan saya, Bang Pesben. Itu jawaban pertanyaanmu. Kamu bertanya pertanyaanmu yang benar, jangan nggak benar. Kamu bertanya makanya aku jawab itu. Aduh, kamu ini. Pertanyaan saya, menurut Bang Pesben Tuhan itu ada berapa? Satu, Echad. Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, only one, nobody one. Iya, satu. Oke, satu. Berarti
abang sendiri mengatakan bahwa abang ini sudah membatasi Tuhan. Kenapa abang bisa mengatakan Tuhan itu satu? Terus Abang mau berapa? Mau berapa ada Tuhan? 7, 3, mau saya tidak 1000, terbatas. mau berapa? Mau saya tidak terbatas Tuhan saya. Bagaimana? Oh gitu. Tuhan yang Iya, tidak kan Tuhan satu sama brother, Tuhan yang tidak satu berhala. Ngerti nggak kamu? 1 Tawar 16:26. Dengarkan saya bacakan 1 Tawar 16:26. Ilah Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yod-He-Vav-He adalah Tuhan kita Echad. Aduh, Anda ini kalau Tuhan tidak satu, Tuhan tidak. Bang Pesben. Oh. Jadi abang sendiri membatasi Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya satu saja, begitu. Kenapa Anda kalau tidak mau batasi, kenapa cuma 3? Kenapa enggak 7? 7 roh Tuhan ada. Di Yesaya 11, di kitab Wahyu, kenapa Anda Tritunggal? Kenapa enggak sepen tunggal? Kenapa? Ada apa itu? Pak Ben, saya mau tanya, kalau di Kejadian itu kata kami atau kita itu apa ya? Dalam Kejadian. Ya, oke. Itu nanti dijawab di ayat yang ke-27, brother. Baiklah kita mencipta. Bang Pesben, saya mau luruskan lagi sedikit, Bang Pesben. Kenapa abang seteganya begitu menjumlahkan Tuhan itu satu, Bang? Ya memang Tuhan kita satu. Kamu mau bikin berapa, brother? Tuhan yang tidak satu berhala. Aduh, Anda ini. Bang, gini, Bang. Abang baru saja mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Gini, Bang, kalau abang mengatakan Tuhan itu satu, ada angka 0 di belakang, Bang. Tuhan itu tidak ada. Kalau abang menjumlahkan Tuhan, 0 di belakang. Anda ngerti ada angka 2, brother? Ada tahu nggak sesekali abang tidak boleh menjumlahkan Tuhan itu ada berapa? Lalu Tritunggal bisa? Tritunggal boleh. Oke, Tritunggal boleh. 1 nggak boleh, tapi 3 boleh. Bang, begitu analoginya boleh. Boleh. Begini, Bang. Boleh begini, begitu. Bang. Analoginya begini, Bang. Boleh Sabar, begitu. Bang. Saya menjelaskan sedikit, Bang. Sabar. 3 boleh, tapi 1 nggak boleh. Boleh saya menjelaskan, Bang? Boleh. 3 boleh, 1 nggak boleh. Jawab coba. Iya. Boleh saya menjelaskan? 3 boleh, 1 nggak boleh. Jawab coba. Boleh atau nggak boleh? Oke, Bang. Gini, Bang. Apanya? Abang manusia memiliki tubuh, roh, dan akal. Pada saat yang sama ketika abang memiliki tubuh, roh, dan akal, abang tetap dikatakan satu saja manusia. Satu? Iya, manusia itu memiliki tubuh, roh, dan akal. Satu. Suaraku ini ya Pastor Ben, tubuhku ini Pastor Ben, rohku ini roh Pastor Ben. Iya. Kalian kan yang aneh abang, nanti. Ya, bukan aneh, Bang. Abang yang sudah salah berpikir kalau menurut saya. Kok salah berpikir? Jadi suaraku ini bukan suara Pastor Ben, suaraku ini. Abang, yang maksud saya bertanya, kenapa manusia bisa memiliki tiga oknum atau 3 oknum apa manusia memalukan kamu ini? Aduh. Kamu itu hanya satu, Pastor Ben ini hanya satu, brother. Suara Ahok itu adalah kubu Ahok itu sendiri. Aduh, memalukan orang ini tung. Pesben, tenang, Bang. Maksudnya begini, Bang. Kenapa manusia bisa 3 dalam 1? Di mana 3 dalam 1? Kenapa Tuhan tidak? Yaitu memiliki tubuh, jiwa. Oke, kamu tanggung jawab dalam Kenapa Tuhan tidak? Oke, sekarang kamu kenapa Tuhan tidak? Sekarang kamu tanggung jawab kenapa Tuhan tidak? Dengar dulu, kamu tanggung jawab dalam argumentasimu ya. Jangan kamu nanti melenceng karena Tungtung itu nggak jujur, mulutnya najis, bohong. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus atas nama Yesus Kristus. Lanjut. Iya, itu benar. Nama Bapa, nama Roh Kudus, nama Anak itu Yesus Kristus. Ya. Gelarnya mau 1 miliar silakan, manifestasinya, penyataannya silakan. Ya. Tapi jangan kalian anggap Bapa dan Anak itu hierarki. Itu bukan hierarki, itu relasi. Relation, immortality, brother. Makanya pinter. Jangan cuma nyesat-nyesatkan orang. Belum tahu apa-apa nyesat-nyesatkan orang. Saja kok nggak ngerti. Abang ngomong ini kayak seolah-olah abang sendiri menyatakan bahwa abang itu membatasi Tuhan sendiri. Abang tidak ada hak untuk membatasi Tuhan. Tuhan mau berapa saja. Mau berapa Tuhan mau kau bikin? Silakan. Kalau menurut saya Tuhan Maha Kuasa, terserah Tuhan. Tuhan mau berapa aja. Tuhan. Mau berapa aja bisa. Iya. Oke, jadi
Jadi Tuhan pencipta bisa jadi ciptaan enggak menurut kamu? Sekarang Tuhan pencipta bisa jadi ciptaan enggak menurut kamu? Kalau dia maha kuasa dia bisa tidak? Kamu jawab aja, nggak usah kamu bertanya balik. Tuhan sang pencipta bisa nggak jadi ciptaan? Ya. Sang pencipta itu maha kuasa tidak? Bisa nggak jadi ciptaan? Kamu jawab aja, nggak usah bertanya balik. Saya tanya bang, saya tanya ya biar abang ini sedikit. Kamu yang dodol, kamu yang botol. Kenapa? Sekarang saya tanya dirimu. Tuhan sang pencipta, Tuhan Yesus sang pencipta, di dalam Yesus lah ciptakan segala sesuatu. Bisa nggak sang pencipta itu sekaligus ciptaan supaya apple to apple dia itu menjadi manusia seperti diri kau? Bisa nggak pencipta jadi? Bisa nggak? Masa pencipta jadi ciptaan? Nggak bisa. Nggak bisa. Ini yang cerdas jawabannya. Gimana bang? Gimana abang? Coba tanya ulang bang. Coba tanya ulang. Saya kurang dengar baik-baik. Black Sweet dengerin, ya dengerin. Ya. Menurut kamu Yesus itu kan sang pencipta, di dalam dialah segala sesuatu diciptakan. Yohanes 1 ayat yang ketiga sudah. Bisa enggak sang pencipta itu menjadi ciptaan? Jawab. Bisa karena dia maha kuasa. Nah udah diturunkan aja ini host, nggak ada ilmunya. Diturunkan apa? Berarti abang gitu dah Pak. Yohanes 1:14. Dia itu pencipta bang, bukan ciptaan. Ini yang bikin orang itu banyak jadi tersesat dari Kristen. Makanya JT pernah bilang, ya tungtung ini yang membuat orang jadi RT 06 itu banyak karena membingungkan. Susah. Masa pencipta jadi ciptaan kan enggak? Iya, kan memalukan orang ini. Tapi kita yang dibidatkan sama dia. Jadi begitu host. Jadi Anda harus berpegang teguh. Jadi tidak ada firman menjadi manusia, tidak. Firman menjadi daging. Kenapa menjadi daging non? Karena dia sudah punya rupa. Di dalam Kejadian 1, 2, 6, 27, Kejadian 5 ayat 1. Dia datang dengan rupanya sendiri, dengan dagingnya sendiri, di dalam rahim ciptaannya Maria selama 9 bulan. Maria sendiri pun nanti menyembah Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10, di Lukas pasal 1. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang tidak pernah on off, kendati dia mengosongkan diri di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-7 dan 9. Ibrani 2 maksud saya ayat 7 dan 9. Dia tidak pernah nggak jadi Allah, nggak pernah nggak jadi Bapa. Ya, silakan. Oh iya ya, aku ingat yang di Filipi 2 itu ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus itu Bapa bukan Pak Pasben? Yesus itu Bapa, brother. Mas Ben, jadi Yesus itu Bapa bukan? Yesus itu Bapa, brother. Pra-inkarnasinya. Dengar dulu. Matius 23 ayat 9, Mas Ben. Oke, sebelum Yesus saya bacakan kamu ya. Saya baca. Iya, gampang itu ngejawab itu. Aku bacakan dulu ayat yang populer buat kita hari-hari ini ya. Dengar ya, buka telingamu. Yang lahir itu siapa? Ya. Oke teman-teman, semoga Roh Kudus menjamah setiap hati kita ya. Saya bacakan Yesaya 9 ayat 5. Dengerin ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Siapa ini? Yesus Kristus. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut, pertama, Penasihat Ajaib. Yang kedua, Allah yang Perkasa. Yang ketiga, Bapa yang Kekal. Yang keempat, Raja Damai. Anda mau ngomong apa? Bantai ini ayat. Ini nubuatan buat Yesus atau bukan? Atau buat Mr. M? Coba Anda jawab. Itu Matius 23 ayat 9 yang mengatakan siapa Pak Ben? Ini dulu, kamu ini tuh gampang ngejawab itu. Gio tidak ada yang tidak bisa dijawab semua. Tung Muslim juga gampang ngejawab. Kalau kita dari Gio. Tapi kalau Anda dari Tritunggal, habis Anda di Grenda, di blender. Lalu nanti Anda berperilaku sebagai GO di sana kalau di hadapan saudara kita Muslim. Tapi kalau berhadapan dengan kita di sini, Anda bidat-bidatkan kita, kan memalukan.
Anda bantah ini, yang lahir itu namanya siapa itu? Yang lahir siapa, brother? Bahkan di Yesaya punya, di Yesaya 43 ayat 11 kalau nggak salah, akulah Yotefah, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Benar sekali, itu 10-11. Kemudian di Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, kan gitu. Tadi kan akulah juru selamat, itu kata Yotefah yang adalah Bapa itu gitu. Kemudian Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir kan adalah Yotefah, juru selamat itu gitu. Cuman kan dia datang mengambil rupa menjadi sama dengan manusia gitu. Iya, tetapi bukan daging dan darahnya sama dengan kita, beda. Itu darah yang ajaib, daging yang ajaib. Kenapa iblis ingin melesetkan ini? Karena pekerjaan iblis ingin mempelesetkan firman Tuhan. Tentu Allah berfirman, semua buah dalam taman tidak boleh kamu makan, bukan? Kan itu tipu muslihat. Oh bukan, kata Hawa. Kan ini yang terjadi hari-hari ini. Tuhan itu hanya satu, dia berkenosis. Yod-Heh-Vah-He yang disebut oleh yang salah itu Bapa, Yesaya 63 16. Datang berkenosis. Herannya lagi gini Bang, Pas Ben, yang herannya lagi gini, ketika Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, berarti iya, Bapa itu rohnya dia. Nah, contoh ketika Yesus berdoa gini kan, Yesus berdoa, mereka kan bilang berdoa kepada Bapanya, sementara di dalam Bapa ada Yesus, di dalam Yesus ada Bapa, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri kan gitu. Dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Tuhan itu bersumpah kepada dirinya sendiri karena tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dia. Aduh, silakan yang lain. Jadi waktu Yesus ada di dunia, sebentar Bang. Waktu Yesus ada di dunia, surga kosong. Aduh, dengar brother, sebelum disalib sudah gelar daripada Tuhan kita itu Bapa. Ya, bukan namanya Yesus. Dengar dulu, nanti ku jawab itu. Ku jawab itu, brother. Mutar-mutar. Waktu Yesus ada di dunia, surga itu kosong apa enggak? Tinggal jawab yes or no. Rohnya Yesus itu adalah Bapa mendiami surga, bumi, bawah bumi, dan mendiami tubuh Yesus disebut omnipresent, brother. Betul, kamu pikir roh Yesus seperti Pulau Sumatera besarnya, memalukan kamu? Enggak paham kamu. Saya tanya, sederhana itu pertanyaan saya. Anak SD pun tahu jawabnya. Surga tidak kosong, surga tidak kosong, surga tidak kosong, surga. Bapak itu ada di surga. Dengar dulu. Bapak itu ada di surga, Bapak itu ada di dalam tubuh Yesus, Bapak itu ada di dalam dunia, Bapak itu ada di bawah bumi. Bisa nggak kau paham itu? Oke, saya kejar. Sekarang Yesus ada di dunia, Bapak itu ada lagi di surga. Udah berapa, Pak Ben? Bapak itu omnipresent, ngerti nggak kamu omnipresent? Maha hadir, brother. Aduh, kau ini. Tuhanmu itu kecil. Itu kan posisinya sekarang udah beda. Sekarang ada Tuhan yang ada di dunia, ada yang di sorga. Brother, dengar ya. Tadi tidak ada kekosongan di sorga. Dengar dulu. Kamu pikir Tuhan itu kamu pikir sebesar kue bakpao, kue martabak. Roh Bapa itu, roh Yesus itu yang dia panggil Bapa itu mendiami surga, bumi, bawah bumi. Dia maha hadir. Kalau kamu penuh dengan Roh Kudus, Roh Yesus itu juga yang ada dalam dirimu, Roh Yesus itu yang ada dalam tubuhku. Ketika berubah menjadi manusia masih. Halo, Matius 23 ayat 9 tolong dibaca Pas Ben. Tidak ada bapak-bapak di dunia, Yesus sendiri yang mengatakan. Gitu. Silakan Pas Ben. Halo. Sebelum Pak Guru, terima kasih Pak Guru, selamat datang. Gini ya. Ini aku jelaskan dulu kepada kalian ya. Sebelum dia berkenosis, gelarnya dia Bapa. Nama Tuhan sejati itu adalah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Makanya di dalam Mazmur 98 ayat 2 disebut namanya Yod-Heh-Vah-He Yeshua Tov. Di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua namanya disebut Yod-Heh-Vah-He Yeshua Oti. Ya, Anda harus tahu, jangan cuma cuap-cuap nggak memahami. Ketika dia belum datang,
Ketika dia belum datang berkenosis di dalam daging, gelarnya Bapa. Ketika dia berkenosis di dalam daging, gelarnya anak. Kenapa dia harus anak? Memberi identitas kepada kita supaya setiap yang percaya kepadanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Yesus Kristus. Begitu, dia itu datang menjadi prototipe buat kita, seperti Adam dan Hawa diciptakan menurut prototipenya dia. Dia ingin ulang itu kembali, kawan-kawan. Lanjut. Ya, sama juga kayak gini loh. Sama juga kayak gini. Misalnya nih kan mereka ambil gelarnya Yesus sebagai anak Allah, lalu mereka bilang itu ada bapaknya gitu. Nah, kenapa ketika Yesus menjadi gelarnya sebagai hamba Allah, ketika dia mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu saja, kepada Dialah saja yang kau berbakti, kenapa mereka gak pakai itu juga gitu? Kenapa mereka hanya mengambil ketika Yesus sebagai gelarnya sebagai anak Allah, sedangkan ketika gelar-gelarnya yang lain yang mengatakan ketika dia bilang sembahlah Tuhan Allahmu, kenapa nggak diikuti aja yang lain gitu? Kan gitu sih. Jadi kalau teman-teman, izin host, ini maaf ya kalau saya terlalu pribadi. Host ini oneness atau Tritunggal ini? Karena saya nggak kenal doktrin, saya nggak kenal doktrin. Nah, bagaimana dengan pemahaman iman? Karena ini Aris, saya bilang sama kamu ya, Alkitab itu tidak pernah menulis Tritunggal, brother. Buanglah Tritunggal itu ke tempat sampah, brother. Buang Tritunggal itu ke tempat sampah, karena tidak ada Tritunggal di dalam Alkitab. Kalau di dalam dogma doktrin ya bisa jadi ada. Ya, memang itu diciptakan. Pak Ben, mau nanya sedikit boleh nggak? Boleh, banyak juga boleh, brother. Ini ada guru saya juga di sini, Malikil. Kalau saya nggak sanggup dia ngejawab. Iya, sama-sama oneness nih ya, berdua. Asik. Saya GO, brother, bukan oneness. Jadi Anda memahami terminologi oneness. Oneness itu keesaan. Berarti yang tadinya tidak esa menjadi esa. Jadi lebih bagus kita dipanggil. Dengar dulu. Jadi supaya kita pergi sedikit ke historikal, bahwa Praxeas 210 sudah memahami jauh sebelum Konsil Nikea 325 Jesus only. Praxeas itu udah 210 ya. Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Lanjut. Saya mau nanya sedikit doang tentang pemahamanmu. Ketika Yesus itu yang dijatuhi hukuman salib siapa? Apakah Bapa, apakah Roh Kudus, apakah Yesus, siapa? Dengar ya, brother. Enggak, jawab aja. Dengar dulu, biar dari tadi udah sampai berbusa mulut saya, kamu nggak nangkap kebenaran. Dengar dulu. Nama Tuhan itu Yesus. Nama Tuhan sejati itu Yesus. Sudah gelarnya banyak. Bapa, Roh Kudus, Anak Tunggal, Anak Maria, El Gibor, El Shaddai, Jehovah Jireh, itu gelarnya semua. Kalau kamu tanya, apa kamu tanya tadi? Yang disalib siapa? Yang disalib itu Yesus. Yang disalib itu Yesus. Otomatis dia Bapa. Aduh, Anda ini. Tahu nggak hukuman salib itu untuk apa? Tahu nggak? Itu hukuman terberat pada zaman itu. Makanya kenapa Yesus disalib? Dengar ya, semua dengar, semua yang ada di room ini dengar ya. Saya tadi kamu ngomong nggak ada saya potong. Tapi pertanyaanmu ngacau, silakan. Kok ngaco sih? Udah lanjut aja. Tahu nggak hukuman salib itu untuk apa? Itu hukuman yang paling hina pada zaman itu. Kenapa Yesus tersalib kalau menurut kamu? Kenapa Yesus tersalib ketika disalib dia sangat terhina. Kamu ini gimana toh? Kenapa Yesus ini? Kamu Muslim atau Kristen? Ketika kamu sebentar. Kamu bikin Allah itu disalib. Dia itu Mesias. Sebentar kiamat. Halo kiamat, kamu jelas dulu genremu apa? Kamu Islam atau Kristen? Saya Kristen, saya enggak. Oke, silakan. Ketika kamu nyembah tiga Tuhan, silakan. Ketika kamu bilang ketika kamu bilang Allah itu disalib, rendah sekali kamu bikin hakikatnya itu dia disalib. Betul. Rendah sekali. Kalau bilang Tuhan disalib.
Aduh. Terlalu rendah Tuhan disalib untuk menyelamatkan kamu ya. Oke. Aku jelasin. Diam mulut kalian. Dengar dulu. Hanya penjahat kelas kakap yang disalib. Ya ampun. Sekali kamu bikin Allah itu. Dengar dulu. Udah Apakah ketika Yesus disalib dia bukan orang, maksudnya dia adalah penjahat atau gimana tuh? Ketika dia disalib dia juga kan berasal dari kebenaran, berasal dari roh. Jadi kalau dibilang oh yang disalib bukan Yesus, hanya Yesus, berarti Yesus adalah penjahat ya kan? Yang disalib itu harus dengan penjahat itu. Apakah Yesus Allah ini itu kamu adalah bikin rendah penjahat? sekali. Ya ampun. Karena Yesus juga ada Tuhanmu ada berapa kiamat? Disalib di dalam Yesus. Tuhanmu ada berapa kiamat? Berarti juru selamatmu peran pengganti. Juru selamatmu adalah peran pengganti. Halo? Juru selamatmu peran pengganti. Ini aku baca ayatnya buat kau ya. Dengar dulu. Dalam nama Yesus iblis penipu. Ya dengar. Yesaya 43 ya 10-11 dengerin ya. Buka mulutmu. Dengar. Kamu bidat. Dengar dulu kamu bodat. Kamu bodat. Kamu penyembah tiga Tuhan. Dengar. Aku bacakan buat kamu. Dengar dulu. Kamu muridnya Mikana. Ini turunkan dulu. Kok aku Mikana sayang latih Mikana kok jadi aku muridnya Mikana. Memalukan kamu ini. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Yod-Heh-Vav-He dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Siapa ini? Yod-Heh-Vav-He. Sebelum aku tidak ada, Elohim dibentuk, dan sesudah aku tidak ada, tidak akan ada lagi. Kok ada juru selamatmu yang lain? Aduh, penyembah tiga Tuhan, memalukan kamu ini. Tidak ada lagi juru selamat yang lain sebelum Yod-Heh-Vav-He dan sesudah Yod-Heh-Vav-He yang dibentuk. Kamu ini kok bikin Tuhan jadi berhala? Dengar ya kawan-kawan, aku sampaikan. Ini pertanyaan saudara kita Muslim kepada kita Kristen. Kalau mereka bertanya kepada kita lumrah, mereka nanya begini, kenapa Yesus tersalib? Berjasakah? Berjasa dong Yudas Iskariot, tentara Romawi yang menyalibkan Yesus. Kalian harus berterima kasih. Lalu ku jawab begini teman-teman, dengar. Yesus disalib karena dosa-dosa kita semua manusia yang ada di muka bumi ini. Pastor Ben turut menyalibkan Yesus di atas kayu salib itu. Ya, Rato turut menyalibkan Yesus di atas kayu salib itu. Berarti jangan dipotong dulu, brother. Bang Andi juga turut menyalibkan Yesus di atas kayu salib itu. Maka dikatakan di dalam Galatia 3:13, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kenapa dia tergantung di situ? Untuk menggantikan saya dan saudara. Penebusan di dalam konteks Kristen itu adalah take over, pengambil alihan. Tuhan itu datang, Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya berdosa supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Kamu ditebus bukan dengan emas dan perak dan permata, tetapi dengan darah yang mahal. Dia gantikan kita loh. Oke. Pas Ben, siap. Saya mau tanya lagi satu bang Pas Ben, yang saya masih bingung dengan satu. Diam Bang. Menurut Pas Ben gimana? Apakah makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa mampu menyalibkan Tuhannya? Pas Ben bicara sendiri loh bahwa Pas Ben sudah mengikuti menyalib. Aku jawab ya. Ini camkan di dalam telinga kalian ya. Camkan di dalam telinga kalian ya. Kenapa Yesus bisa mati? Yesus bisa mati, Yohanes 10:17-18 menjawab, karena Dia mau mati. Bukan karena dicambuk, bukan karena ditombak, bukan karena kehabisan darah. Yesus itu bisa mati karena Dia mau mati. Itu dengerin tuh. Kenapa Yesus rela miskin? Di dalam 2 Korintus 8:9. Karena Dia mau miskin. Bang, kalau menurut saya Yesus, kalau menurut saya sebentar dulu kamu ini. Kenapa Yesus bisa berdarah dan berdaging? Karena Dia mau berdarah dan berdaging. Karena tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Makanya Dia perlu bawa darahnya sendiri. Itu jelasnya di Ibrani pasal 10 ayat 5 mulai. Dia tidak membutuhkan daging, Dia tidak membutuhkan darah. Dia bawa darahnya sendiri. Aduh, mereka ini kenapa begini amat? Saya tanya Pas Ben, itu yang menyalib Tuhan itu jadi dosa enggak, yang Tuhan dosa enggak itu Pas Ben? Kenapa?
yang menyalib Tuhan dosa enggak itu? Oke, ku jawab satu-satu kalian ya. Ini pertanyaan Muslim loh. Ku jawab kalian ya. Yesus doa, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tidak bertobat, mereka masuk neraka semua. Tetapi kalau mereka bertobat dalam detik itu juga Tuhan Yesus ampuni. Pas Ben, dia berdoa kepada siapa itu? Ya kepada dirinya. Dia berdoa kepada siapa? Kepada Yesus, Bapa yang ada di dalam dirinya. Bapa itu ada di dalam dirinya, di dalam surga dan di bawah bumi dan di dalam bumi. Aduh, kekristenanmu konyol banget sih, brother. Kamu pikir Tuhan itu sebesar Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi? Pas Ben, saya tidak pernah menganggap bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Saya menganggap dia itu Tuhan. Menganggap atau benar-benar? Tapi cara Tuhan. saya memahami Yesus itu Tuhan berbeda dengan Pas Ben, gitu saja. Bukan berbeda, kamu itu melalui doktrin dogma Tritunggal yang dienduskan, yang dikarang Tertullianus. Kau tahu Tertullianus itu siapa? Tertullianus itu pun nanti murtad dari ajar Tritunggal itu masuk kepada Montanisme. Montanisme, dengar dulu, brother, biar kau tahu siapa ini Tertullianus. Setelah dia bosan, apa itu? Montanisme, Kristen mistik yang seperti kerasukanku loh. Lalu nanti Tritunggal bilang, Rohku sudah masuk dalam diriku, menyerupai dua orang perempuan yang cantik. Bosan dari Montanisme, dia masuk Marcionisme. Dia bilang Yotke Papke di perjanjian lama itu setan iblis, brother. Sedangkan Tertullianus sudah muntahin ajarannya Tritunggal. Tetapi kalian kenapa masih pakai, memalukan kalian ini? Lanjut. Aduh Bang, maksudnya begini. Saya mau tanya sedikit Bang. Yesus itu Tuhan, betul tidak? Yesus itu Tuhan. Yesus satu-satunya Tuhan, namanya Yesus Kristus, gelarnya banyak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, penguasa El Gibor, El Shaddai. Gelarnya bisa semiliar kau bikin, tapi namanya yang satu. Siapa dia? Yeshua HaMashiach. Begitu, brother. Jangan bertanyaan yuk begitu mulu. Dan tadi nggak cerdas banget Anda ini. Oke, jadi saya doakan dulu biar Anda lahir baru. Gimana? Abang mengakui Allah Bapa itu ada tidak? Allah Bapa itu gelar, brother. Di dalam Alkitab tidak ada istilah Allah Bapa. Yang ada itu Bapa. Anda ngerti nggak? Pastor Ben ini gelarnya banyak. Namanya Ben. Ini namaku, gelarku. Papanya Joshua, suaminya Hana, pendeta, gembala sidang, pengusaha. Ini gelarku. Tapi satu aku adanya, Pastor Ben. Inilah dia ngomong sama kau ini, brother. Jangan kau bilang Pastor Ben didengar 1.000 orang sekarang. Siapa? Berapa orang mendengar kita? 166. Pastor Ben ada 166. Itu koplak. Gimana sih? Jadi ketika tunggu sebentar kawan. Sebentar dulu. Itu maksudnya bagaimana, Bang? Sebentar dulu. Jadi ketika gelar itu masukmu hanya sekedar gelar. Itu gelar, brother. Laiku. Anak itu juga gelar, Bapak itu juga gelar. Tidak ada namanya gitu. Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kau usir setan di dalam nama Bapa. Kau usir setan. Kalau kau nggak ditempelin sama setan ketika, itu. Dengar dulu, Ben. Ketika kamu bergelar jadi seorang pengusaha, ketika gelarmu jadi seorang pengusaha, maka akan berbeda kerjamu dengan ketika gelarmu jadi pendeta. Makanya pendeta, pengusaha itu gelar, brother. Pribadiku itu adalah tapi kerjanya berbeda. Meskipun orang yang sama, tapi gelarmu ketika jadi pengusaha itu kerjamu sangat jauh berbeda ketika gelarmu ketika menjadi pendeta. Kaitannya apa? Kaitannya dengan yang kita bahas sekarang apa kaitannya? Seolah-olah nama gelar itu adalah nama kosong, tidak punya kerjaan. Iblis pun disebut Bapak. Saya nanya kamu, iblis pun mau dipanggil jadi Bapak. Kau mau ngomong apa? Aku enggak.
nggak ngerti alur berpikir kalian ini kayak mana. Coba. Iblis pun mau dipanggil. Nah, aku baca ayatnya buat kau ya. Kalau memang Bapak itu adalah nama, karena kamu nggak ngerti proper name dengan generic name, kau nggak ngerti. Cuma kamu ngomong. Yang mana ngomong proper aja. name, yang mana generic name? Yang mana proper name, mana Proper generic name? name adalah Yeshua HaMashiach. Yod-Heh-Vav-Heh Yeshua HaMashiach. Itu proper name, brother. Ayo Kiamet Gelarnya. request. Soalnya nggak muncul di sini request ya. Dari mana ceritanya Allah itu? Yang jadi proper name itu Elohim. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan Allah. Di mana lah Elohim proper? Aduh, orang ini. Di mana zaman perjanjian lama tahu Yesus? Siapa yang tahu Yesus? Coba. Oke, aku bacakan ke kau ya. Dengar ya. Di dalam Mazmur 92, ya dengar ya. Mazmur 98 ayat 2, di dalam original teksnya disebut Yod-Heh-Vav-Heh Yeshua Tov. Kamu tahu nggak? Makanya saya berulang-ulang ngajar. Walau saya nggak terlalu pinter banget lah Ibrani, tapi paham lah. Ya, secara paleo ya dengar ya, secara paleo lambang Yod-Heh-Vav-Heh empat huruf tetragramaton itu. Yod itu artinya tangan, He itu lihat, Vav itu paku, He itu lihat, dirangkai menjadi kalimat. Ini bukan cocokmologi loh, ini suatu kaidah di dalam basically belajar aksara Ibrani. Yod-Heh-Vav-Heh kalau dirangkai menjadi kalimat, lihat tangan yang terpaku. Saya mau nanya kamu, siapa tangan yang terpaku itu? Coba kamu jawab dengan jujur. Tangan siapa yang terpaku? Yesus Kristus. Kamu mau saya ajarin Tritunggal nggak? Hah? Sini Saya sudah lepehin Tritunggal gimana? Saya pengajar Tritunggal, woi orang. Kamu gimana? Kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bukan dari situ entry pointnya. Kalau saya mau ajar kamu, yang pertama biar kau tahu, harus kau tahu entry point. Ngerti nggak kamu? Hakikat Tuhan itu apa? Di mana? Saya ajarin kamu sini. Ayo coba. Oke. Silakan baca. Dulu. Harus ada Tritunggal di sana ya. Iya. Mr. Ben, Ada 1S bidat kuadrat. Saya bisa buktikan. Kamu penyembah tiga Tuhan. Aduh, kamu santai aja. Sembah aja tiga Tuhan. Satu-satu bicara, bro. Jangan naik koma langsung ribut, nggak usah. Gini loh. Kamu triteisme, brother. Penyembah tiga Tuhan. Bisa sebentar diem nggak? Biar saya jelasin. Ini Kejadian 1 ayat 1 yang kami harapkan di situ ada Tritunggal. Jangan kamu nafsir. Silakan baca. Iya. Baca. Mana Tritunggal? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Bisa saya baca? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini ada apa? Ada Allah. Oke. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah ada apa? Jangan tambahkan Allahnya, jangan tambahkan Allahnya di situ. Roh aja, jangan tambahkan Allahnya. Udah dua ya. Oke, jangan pakai Allahnya ya. Roh ada terus. Roh melayang-layang. Ayo, jangan pakai Allahnya di situ. Di atas permukaan air. Oke. Dua oknum terus. Oke, terus. Itu ada firman. Berfirmanlah siapa ini? Jangan pakai kata Allahnya, jangan pakai kata Allahnya. Berfirmanlah, berfirman. Aku baca. Kalau ini biar Tritunggal, dengar. Biar ini jadi Tritunggal, dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ada apa di situ? Bumi belum berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh. Jangan pakai Allah di sini. Melayang-layang di atas permukaan air. Dengar. Di situ berfirmanlah, jangan pakai kata Allah di situ. Berfirmanlah, jadilah terang, lalu terangnya itu jadi. Baru ini Tritunggal. Ini diikutkan Allahnya karena satu hakikat dengan Allah. Ini satu hakikat dengan Allah, jangan dipisahkan loh. Ini satu hakikat loh. Jangan dipisah-pisahkan. Jangan pakai kata Allah, roh Allah, jangan pakai. Biar benar-benar tiga pribadi. Ini jauh sebelum kamu lahir, ini udah ada.
Jangan ditafsir dengan pemikiranmu. Jangan pakai, jangan gandengkan dia dengan kata Allah itu. Satu di situ ada siapa? Jawab dulu. Pada mulanya Allah. Pada mulanya Allah. Udah. Allah. Satu Allah, satu pribadi. Allah, okay. Dengar, satu pribadi Allah, oke? Bukan menciptakan langit dan bumi. Ini ya, terus ini oknum pertama. Tapi Allah. Biar cocok menjadi Tritunggal. Gimana kau Allah ini? Menciptakan langit dan bumi. Oke, Allah satu pribadi terus. Dan kosong ya. Gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Roh. Jangan pakai kata Allah, rohnya aja biar oknum kedua, rohnya oknum kedua terus. Di sini ada Allah kenapa? Iya, jangan pakai Allah. Jangan pakai Allah. Satu hakikat dengan Allah. Jangan kamu pisah untuk mendukung asumsimu. Oke. Yang ke oknum kedua roh. Terus oknum yang ketiga lanjut. Nah, ayat yang ketiga. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Berfirman. Jangan pakai roh Allah, pakai aja roh. Jangan mengurangi. Ini dibuang aja nggak ada ilmunya ini. Jangan pakai Allah. Biar cocok jadi tiga. Jangan gitu. Saya udah kenal dari gini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Jangan pakai Allahnya karena sudah dipakai di ayat ke-1 Allah. Tunggu dulu dalam satu hakikat. Tunggu dulu kiamat sebentar kiamat. Di situ kan ayat di Kejadian situ kan kenapa gak dibilang pada mulanya adalah Bapa? Kenapa gak dibilang? Di situ kan dibilang pada mulanya adalah Allah. Bagaimana itu? Di situ kan berbicara kata Allah yang duluan. Di situ kan kata Allah yang duluan katanya di situ. Kemudian lanjut roh Allah, terus berfirmanlah Allah. Tetapi kamu kan kalau mengatakan tiga pribadi berarti hapus yang Allah yang urutan roh dan juga berfirman itu supaya jadi Tritunggal. Iya, Sarenda itu Elohim itu loh. Pada mulanya Elohim itu tunggal rupanya. Jamak itu. Jamak kata kerja. Ya udah jamak kan? Iya, jadi artinya gini, biar kalian paham ya, kalau disebut Allah, maksudnya apa? Allahnya Allah. Tuhannya Tuhan, bosnya bos. Bosnya bos. Itu maksudnya di situ. Kalau kalian secara literlek untuk memahami itu. Disebut Elohim jamak berarti Allahnya Allah Israel itu adalah Allahnya para Allah. Begitu memahaminya. Ya bisa juga plural majesty, tapi buat saya untuk mudah dipahami begitu. Itu kan tafsir juga, hermeneutik juga. Itu bukan proper name. Ya. Itu gelar semua. Allah, Theos. Jangan main kick lah.